Berapa banyak di sini yang pernah hadir dalam kajian saya sebelumnya terkait dengan fitnah Dajjal? Oh, belum ada ya? Atau baru kali ini semuanya? Oh, baru kali ini. Ya, ada beberapa ya, alhamdulillah. Baik, Imafilah Rahmatullah. Terkait dengan Dajjal ini ada banyak ikhtilaf. Ikhtilaf para ulama terkait dengan siapa Dajjal sesungguhnya dan apa itu Dajjal. Ya, di dalam Al-Quran kata Dajjal tidak ditemukan. Ya, tidak ada satu kata pun yang menyebutkan kata Dajjal dimulai dari juz pertama atau surat pertama Al-Fatihah sampai An-Nas, tidak ada. Begitu pula ketika Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadisnya, Man qara'a asyra ayati min awali suratil kahfi usimani Dajjal. Siapa yang membaca 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, dia akan terbebas dari fitnah Dajjal. Ya, ini pun tidak disebutkan di dalam surat Al-Kahfi kata-kata Dajjalnya. Namun ada satu kisah di dalam Al-Quran, yang kisah ini terkait dengan sosok yang mirip dengan sosok Dajjal. Dan dia bernama Samiri. Ya. Nah, kalau kata Samiri ada dibahas di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah di dalam Quran surat Toha. Di dalam surat Toha ayat ke-85 sampai 86. Ya, kita bisa melihat Allah SWT berfirman. Ini nampaknya terpotong ya. Slide-nya ya. Terpotong satu baris tuh. Qala Allah berfirman, ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala Allah berfirman, fa inna qad fatanna qaumak mim ba'dika wa adallahumus samiri. Qala Allah berfirman, fa inna, maka sesungguhnya kami qad fatanna, sungguh kami telah menguji kaum Musa. Mim ba'dika, setelah engkau tinggalkan mereka. Ya, saat itu Nabi Musa tergesa-gesa ingin mendapatkan wahyu Allah. Yang saat itu dikenal dengan 10 wahyu pertama, 10 Commandment. Ya. Nabi Musa meninggalkan kaumnya di belakang dan itu dipimpin oleh Nabi Harun alaihissalam, adik Nabi Musa alaihissalam. Ya. Kata Allah, sesungguhnya kami telah menguji kaum Musa setelah engkau tinggalkan, wa adallahum samiri, dan mereka disesatkan oleh Samiri. Nah, di sini Allah menyebutkan Samiri. Sementara di dalam kisah ini, sosok Samiri ini lebih terkait dengan Dajjal itu sendiri. Ya, dari sini kita mengenal Samiri. Ya. Faraja Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Maka Musa alaihissalam kembali ke kaumnya dalam keadaan marah yang sangat. Kenapa? Karena Samiri telah menyesatkan kaumnya menyembah patung anak sapi. Ya. Dan ini nampaknya akan terjadi kembali. Di saat Dajjal nanti akan muncul di akhir zaman, Dajjal akan dengan kemampuan sihirnya dia melakukan apapun di luar akal sehat manusia. Salah satunya adalah Dajjal akan datang kepada kalian, kata Rasulullah. Maka setiap kalian akan ditanya tentang siapa dirinya. Ya. Di antara yang akan ditanyakan Dajjal adalah hal tu'minu li anni rabbuka. Apakah kau yakin, kau percaya kalau aku ini Tuhan kamu? Ya. Maka orang ini berkata, andaikan kau bisa menghidupkan kembali ibuku yang sudah mati, aku akan mengakui engkau sebagai Tuhan. Engkau memang benar Tuhanku jika engkau bisa menghidupkan ibuku yang sudah mati. Duluni aina qabruha. Tunjukkan kepadaku di mana kubur ibumu. Maka dia menunjukkan, ini dia. Ya, hahuwa qabru ummi. Ini dia kuburan ibuku. Maka Dajjal kemudian menghentakkan kakinya dan mengatakan, ya ummah, kumi. Hai ibu, bangunlah kau. Maka kuburannya terbelah dan keluarlah sosok yang pemuda ini mengira itu adalah ibunya. Rasulullah mengatakan, wa huwa ya'taqidu li'annahu ummuha. Li'annaha ummuha. Pemuda ini mengira kalau dia ini ibunya. Rasul menyebutkan mengira. Kenapa? Karena yang muncul itu bukan ibunya sebetulnya. Tapi itu adalah jin yang menjadi hambanya Dajjal yang berwujud menjadi ibunya. Dan sosok ibunya ini berkata, sosok jadian ibunya ini berkata, hai anakku, ya, yakinlah akan kata-kataku, aku ibumu dan dia adalah Tuhanmu, berimanlah padanya. Maka sujudlah pemuda itu kepada Dajjal.
Dan ini bukan hanya satu kuburan dan bukan hanya satu orang yang menyaksikan ini. Akan ada banyak mayat-mayat yang bangun dari kubur mereka dan mengatakan kalau Dajjal ini adalah Tuhan kalian. Dan mereka pun beriman. Inilah fitnah Dajjal. Dan yang paling banyak tergoda ini adalah kaum wanita dan para gadis. Makanya kata Rasulullah SAW, jika engkau mendengar Dajjal muncul, berulah engkau kembali ke rumah kamu. Ya, masukkan istri dan anak-anakmu, gadismu ke dalam rumah. Ikat mereka kalau perlu di dalam sebuah tiang, pada sebuah tiang. Jangan kau lepaskan agar dia selamat dari fitnah Dajjal. Kenapa Rasulullah memperingatkan demikian? Yang paling banyak terkena fitnah Dajjal itu adalah kaum wanita, karena mereka mudah tergiur dan terpesona dengan keindahan fitnah Dajjal. Dan Rasulullah memperingatkan kepada kita, jika di antara kalian bertemu dengan Dajjal, larilah sejauh mungkin, selamatkan diri kalian. Karena sesungguhnya tidaklah seseorang terkena fitnah Dajjal, melainkan dia tidak akan pernah kembali beriman pada Allah. Siapa yang terikat dengan fitnah Dajjal, maka dia selamanya akan kafir dan dia kekal di dalam neraka. Makanya Rasulullah memperingatkan, kalau kita mendengar ayat Dajjal, lari sejauh-jauhnya. Maka tidak ada yang menghadapi Dajjal kecuali orang kafir dan munafik. Ya, maka mereka lah yang kata Rasulullah SAW tidak akan pernah kembali beriman dan mereka tidak akan pernah dikeluarkan dari api neraka kelak di akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Karena sekali seseorang terkena oleh fitnah Dajjal, Dajjal tidak akan bisa melepaskannya. Baik, para muslimin. Nah, kemudian Nabi Musa kembali kepada kaumnya dalam keadaan marah. Qala, ia berkata, ya qaumi, wahai kaumku, alam ya'idkum rabbukum wa'adan hasanat. Bukankah Tuhanmu telah memberikan janji yang benar kepada kalian? Afatala alaikumul ahdu, apakah waktu ini panjang berlalu bagi kalian padahal hanya sekedap saja? Amaratum ayyaj'ala alaikum ghadabum min rabbikum, atau kalian hendak sengaja ingin mendapatkan kemurkaan dari Tuhan kalian? Fa akhlaftum mau'idi, sehingga kalian menyalahi perjanjian denganku. Jadi Nabi Musa sengaja meninggalkan kaumnya karena sudah ada perjanjian. Kalian ikuti Harun, aku akan lebih dulu pada Tuhan kalian untuk meyakinkan kalau wahyu itu akan turun. Tapi ternyata hal itu dimanfaatkan oleh Samiri. Ya, siapakah sosok Samiri ini, para sekalian? Ya. Ya, Samiri. Nah, ini tidak itu potong ya. Siapakah Dajjal itu? Pertama, Dajjal kalau dilihat dari sosoknya dan berdasarkan beberapa nas yang saya baca, ada 3 kitab yang saya baca. Pertama, kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, Imam Ibnu Katsir. Kedua, kitab Nihayatul Alam, Misteri Akhir Zaman, Misteri Akhir Dunia, Dr. Muhammad Al-Arifi. Yang ketiga, buku Dajjal akan muncul dari Furosan. Ya, Abu Fatih Al-Adnani. Yang keempat, Dajjal akan muncul dari segitiga Bermuda, Muhammad Isa Daud. Yang keempat, buku J.A. Maulani, Zionisme Gerakan Menguasai Dajjal, menguasai Dunia. Ya. Kemudian buku The New World Order, Nibiru dan Agenda The New World Order. Ya, saya lupa lagi itu pengarangnya. Ya, Aryo Suparjono atau siapa itu ya? Saya lupa lagi namanya Aryo lah. Nah, di dalam buku-buku itu saya coba tarik garis merahnya dan hasilnya seperti ini. Nah, di Samiroh adalah satu kota yang ada di Palestina. Dan di Samiroh inilah lahir seorang laki-laki yang diberi nama Samiri karena lahir di Samiroh. Imam Bukhari dinamakan Bukhari karena lahir di Bukhara. Namanya Bukhari. Saya lahir di Bandung, Rahmat Baikuni Al-Bandungi. Ada Syekh An-Nawawi lahir di Banten, Al-Bantani. Ya. Yang lahir di Bogor, Ustadz Husni Al-Buguri. Ya. Yang lahir di Cibaduyuti. Nah, seperti itu. Itu dia kauniahkan dengan kota kelahirannya. Nah, Samiri ini juga sama. Disebut Samiri berarti dia orang berasal dari negeri Samiroh. Samiroh ini Palestina. Jadi kalau Dajjal ingin pulang kampung, kemana kalau bukan ke Palestina? Ya. Maka tidak salah dan jangan heran kalau Palestina akan terus berdarah sampai nanti kaum akan membebaskan dari mereka. Siapa yang akan membebaskannya? Ahlu Syam. Kemungkinan ini Ahlu Syam ini adalah mereka yang hijrah dulu, kemudian bersatu dan merebut kembali Syam dan Palestina, Suriah dan Palestina. Yang kedua, Ahlu Khurasan.
Dan yang ketiga, Taifah Mansurah. Mudah-mudahan itu kita, insya Allah. Amin. Nah, menurut data itu, saya dapatkan keterangan bahwa ternyata Samiri ini lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus. Ya, lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah yang banyak kepadanya. Satu, umurnya akan dipanjangkan sampai akhir zaman. Yang kedua, Allah memberikan kecerdasan yang luar biasa di atas jeniusnya akal manusia yang biasa. Seseorang yang jenius, nah dia kalah di atasnya. Dajjal di atasnya 60 tahun di atas akal jenius manusia. Luar biasa. 60 tahun. Ya. Jadi ada orang yang jenius, nah 60 tahun terobosan ke depan itulah kecerdasan Dajjal. Ya, maka saya yakin kalau piring terbang ini UFO itu adalah kendaraan Dajjal. Dajjal yang menciptakan. Percaya nggak kalau UFO itu kendaraan Dajjal? Ya. Kenapa saya mengira, ini perkiraan kuat saya, kenapa saya mengira Dajjal itu kendaraannya adalah piring terbang, UFO? Karena Rasulullah menyebutkan ketika Dajjal datang ke manusia di muka bumi, dia menggunakan keledai, seekor keledai yang panjang telinga ke jarak telinga berikutnya 40 hasta, 27 meter. Keledai mana yang diameter kepalanya 27 meter? Satu itu. Gak mungkin kan ada keledai sepanjang itu diameter kepalanya 27 meter, segede kumaha keledai. Kumaha buntutna, kumaha awakna gitu ya, kumaha sukuna. Nah, yang kedua, kecepatannya itu adalah seperti awan yang ditiup angin. Awan yang ditiup angin itu rata-rata 5 km per detik. Adakah keledai yang cepat terbangnya 5 km per detik? Yang ketiga, dan Rasulullah, para sahabat bertanya terbang, maka keledai nggak bisa terbang. Tapi kenapa Rasul menyebut keledai? Yang namanya keledai susah diatur kan? Lihat UFO, gerakannya cepat dan lincah, tidak bisa diatur. Nah, orang Arab menyebutnya keledai yang seperti itu. Ada kemungkinan itu piring terbang. Ya, saya lupa lagi nih. Pernah saya simpan beberapa data tentang UFO yang pernah terlihat di Jawa Barat di kota Cimahi tahun 1994. Ya, kami sempat ramai membicarakan itu. Ketika UFO ini muncul dari Cimindi, Tagok ke Ciborum. Cepat sekali itu 5 km per detik. Ya, setelah itu muncul Copsarical. Coba saya cari di sini, mudah-mudahan masih ada ya. Kebanyakan UFO ini muncul di negara-negara di mana pengaruh Dajjal kuat sebelum kemunculannya nanti. Ya, sistem Dajjal berjalan begitu kuat. Mohon maaf ini tidak ditemukan. Baik, Pak Nabollah, sambil kita menunggu ini. Sampai mana tadi? Keledai, ya. Nah, jadi ada kemungkinan yang dimaksud dengan keledai ini adalah UFO. Apalagi? Yang ketiga, keutamaan yang Allah berikan kepada Dajjal adalah dia bisa melakukan apapun yang diinginkannya. Dan dia akan melakukan sihir yang sangat luar biasa dahsyat. Sehingga orang tidak akan mampu menyelamatkan diri dari sihirnya. Dan apapun yang dia inginkan itu bisa baik, tentang berikutnya tentang silsilah Dajjal. Ya, tentang silsilah Dajjal. Ada nasab yang aneh yang dimiliki oleh Samiri. Ya, kembali saya mengambil satu benang merah kalau Dajjal ini nama aslinya Samiri. Nah, disebutkan di dalam buku yang saya kaji bahwa ternyata Samiri ini lahir dari orang tua yang lahir dari proses insest. Ketika adik dan kakak berzina, lahir ayahnya. Di suatu tempat yang lain, tidak jauh dari tempat di mana ayahnya dilahirkan, ada adik dan kakak juga berzina, insest dan lahir ibunya. Jadi ada kemungkinan ayah dan ibunya ini lahir dari sebuah daerah yang komunitas itu rajin melakukan insest. Jadi insest ini menjadi sebuah tren di kampung tadi.
Nah, jadi ayah dan ibunya ini adalah lahir dari proses incest tadi. Dan mereka berjodoh akhirnya dan mereka menikah. Dan ketika ibunya menstruasi itu disetubui oleh ayahnya. Jangan salah, ketika seorang ibu istri menstruasi itu ada kemungkinan dia lahir, terjadi fertilisasi, terjadi reproduksi. Tapi peluangnya dari 2000 proses persetubuhan itu, proses reproduksi, kemungkinan 2000 banding 1, peluangnya 1 dari 2000 kali yang selamat dan bisa melahirkan. Dan ternyata dia itu berhasil dan lahirlah Dajjal atau Samiri. Ya, itu tadi. Rasulullah kemudian bercerita bahwa dia kelahirannya ini menjadi petaka bagi kedua orang tuanya. Apa yang disabdakan Rasulullah terjadi. Ya, ketika dia lahir, sejak dia lahir sampai usia 5 tahun, tidak satu tetes pun ASI ibunya yang dia sedot. Kenapa? Karena sejak lahir sampai usia 5 tahun kerjaannya tidur saja. Disebut mati? Tidak, karena jantungnya berdetak dan dia bernapas. Disebut hidup? Dia tidak bergerak sama sekali. Dari usia 1 sampai 5 tahun. Kebayang Bu, 5 tahun ASI enggak dikeluarkan. Bagaimana jadinya? Ibunya sakit kanker payudara. Ya, ibunya memperlakukan bagaimana payudaranya ASI-nya itu diupayakan dikeluarkan, tapi ternyata ada satu kelainan. Pada akhirnya ibunya pun meninggal. Derita bagi ibunya. Maka tinggallah ayahnya seorang diri mengurus Dajjal, mengurus Samiri. Di usia 5 tahun di satu malam, si Samiri ini bangun di saat orang-orang tertidur lelap di tengah malam. Dia ngorondang, merangkak. Ya, Samiri adalah negeri penyembah berhala, banyak dewa dan ada dewa terbesar yang mereka sembah. Nah, si Samiri ini di malam gelap gulita, orang-orang tidak ada satupun yang terbangun, dia bangun dan dia merangkak pindah ke pangkuan dewa yang terbesar, patung yang terbesar. Di situ dia tidur dan dia membuang kotorannya, BAB dan BAK. Maka ketika pagi harinya ritual penyembahan dan pengagungan para dewa dilakukan, cek raja harita asarara bau hangsur itu, bau pesing kayak di mana gitu ya. Ternyata siapa? Si Samiri ada di pangkuan Tuhan yang terbesar. Oh, marah sang raja. Mana bapaknya? Panggil bapaknya. Atini abah. Ya, panggilkan padaku bapaknya Samiri. Maka bapaknya dihadangkan. Kamu telah menghina Tuhan kita. Kamu telah memindahkan anakmu sehingga dia BAB dan BAK di atas pangkuannya. Kenapa Anda menuduh saya? Saya tidak melakukannya. Demi Tuhan kita yang Maha Agung. Demi Jupiter, demi Apollon, demi Dionysius. Aku tidak memindahkannya. Lalu siapa yang memindahkannya? Dia lumpuh. Gak mungkin dia berjalan sendiri. Akhirnya ayahnya dipenjara. Sampai satu saat di mana ayahnya harus menunjukkan bukti kalau dia tidak memindahkannya. Tapi ayahnya tidak bisa memindahkan. Akhirnya hukuman mati diberikan pada ayahnya. Terbukti apa yang disabdakan Rasulullah. Kelahirannya menjadi petaka bagi kedua orang tuanya. Wafilah rahmatullah. Ada satu bayi yang lahir dan dia bermata satu. Jangan dikira, menurut saya ini bukan Dajjal. Ya. Ini bukan Dajjal penambah Allah. Karena Dajjal tadi lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus. Ya. Dajjal lahir secara normal, ingat. Rasulullah bercerita dia adalah seorang manusia yang lahir secara normal. Dia bermata 2. Ya, kapan Dajjal kehilangan sebelah matanya? Ketika dia disalib di zaman Nabi Isa AS. Dia kehilangan sebelah mata kanannya karena ditusuk oleh Yudas Iskariot. Oleh Herodes. Oleh Herodes. Saat itu dia berganti nama menjadi Yudas Iskariot. Nanti kita sambung kajian kita ke sana. Ya, luar biasa. Tanda tidak ada lubang hidung, hanya dengan satu mata. Ini keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menciptakan manusia sebagaimana yang Allah kehendaki. Ada yang sedang hamil di sini? Jangan ngebayangin Dajjal ya. Jangan. Enggak baik, terus lain ini bukan Dajjal, ya. Kembali kepada yang tadi. Nah, ketika dia lahir betul kata Rasulullah. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dia menjadi petaka bagi ayah dan ibunya. Setelah ayahnya dihukum mati, maka Samiri kecil yang usianya 5 tahun ini diasuh oleh raja. Maka dia jadilah
peliharaan raja. Namun saat itu Allah sudah murka kepada bangsa Samirah. Allah tidak menghendaki mereka hidup lagi, maka Allah kirim malaikat Jibril dan sepasukan malaikat untuk mengazab mereka. Ingat, malaikat Jibril tugasnya bukan hanya menurunkan wahyu, tetapi juga menimpakan azab kepada jin dan manusia dalam bentuk bencana alam. Habis tuh Samirah. Tapi sebelum Samirah diratakan, Allah menyelamatkan Samiri. Allah memerintahkan Samiri diselamatkan. Maka Jibril pun mengangkat Samiri, baru suku Samirah diratakan. Setelah selesai suku Samirah diratakan, malaikat Jibril menyelamatkan Samiri di sebuah pulau yang dikenal berada di Laut Yaman. Pulau entah berantah. Disitulah Samiri kecil diselamatkan. Dipindahkan ke pulau tadi karena memang seperti itu. Tidur aja, tidak merasa apa yang terjadi. Dipindahkan ke Pulau Yaman tadi. Maka di Pulau Yaman inilah dia tinggal. Dan Allah kemudian menghadirkan untuknya satu binatang yang besar. Dakhmatun kabirah allati tusamma al-jassasah. Satu binatang yang diberi nama al-jassasah. Binatang ini bertubuh besar, mamalia berkaki 4. Dugaan saya seperti bison. Ya, seperti bison, tapi penuh dengan bulu, lebat bulunya. Ada yang menyebutkan berwarna hitam. Dalam hadis Rasul itu disebutnya hitam. Tapi ini ceritanya mauquf. Ya. Tamim Ad-Dari menyebutkan dia berbulu tebal sehingga aku tidak bisa membedakan mana muka, mana dubur. Yang menghadap itulah muka. Apalagi kalau dia bicara bergerak-gerak. Wah, itu mukanya. Dan dia bisa berkata-kata kepada manusia. Nah, binatang inilah yang tugasnya memata-matai Dajjal. Maka dinamakan Al-Jassasah. Al-Jassasah itu artinya memata-matai. Mata-mata, spy. Kalau terlihat ada spy, awas Al-Jassasah. Ya, mata-mata. Nah, kemudian di pulau itulah Dajjal bangun. Ketika dia bangun, malaikat Jibril sudah menyiapkan makanan untuk Samiri kecil. Lalu dia makan dan tidur lagi. Kerjaannya cuma bangun makan tidur, bangun makan minum tidur, bangun makan minum tidur. Lamun aya rokok harita ngarokok heula meureun. Tapi ku sabab enggak ada rokok, makan minum tidur, makan minum tidur. Begitu. Sampai usianya 100 tahun. Di usia 100 tahun itulah dia mulai melek bangun dan melihat siapa dirinya. Ya. Kaget dia. Ya, di hadapan dia ada Jassasah. Siapa kamu? Oh, Jibril menamaiku Jassasah. Dan tugasku adalah memata-matai kamu. Kenapa kau memata-matai aku? Karena aku adalah pendampingmu. Aku lahir berbarengan dengan kelahiranmu. Aku muncul berbarengan dengan kemunculanmu. Dan aku akan menghilang berbarengan dengan kau menghilang. Dan di akhir zaman aku akan muncul sebelum engkau muncul. Nah, jadi sebelum Dajjal muncul di akhir zaman, kayaknya zaman kita ya. Kalau muncul zaman kita, sebelumnya akan muncul dulu binatang Jassasah. Dan munculnya binatang ini sebagai tanda ketiga dari 10 tanda besar kiamat. Setelah demikian, kemudian, apa ini? Nah, Dajjal di sampingnya melihat, kayak seperti ini nih. Besar segini, itu berisi tulisan tangan dari malaikat Jibril. Ternyata itu adalah pengajaran Tauhid yang dituliskan oleh malaikat Jibril selama dia tidur. Tulisan itu mengenalkan Dajjal kepada Allah, Tuhan alam semesta. Dibacakanlah oleh binatang Jassasah ini. Selesai dibacakan, paham kau Samiri? Sekarang tugasku yang terakhir, kata binatang Jassasah. Aku diperintahkan oleh Allah melalui Jibril untuk mempertanyakan padamu. Hal tu'minu biha ula'il bayan minallah li'anna Allah rabbak. Li'anna Allah rabbuka. Hal tu'minu billah? Apakah kau beriman kepada Allah sebagai Tuhanmu? Jika engkau beriman kepada Allah Tuhanmu, maka engkau akan menjadi mukmin yang menakjubkan imannya. Karena ajalmu akan ditangguhkan sampai akhir zaman. Namun jika engkau ingkar kepada Allah, terkutuklah engkau dan engkau akan kekal di neraka jahanam. Samiri tidak memberikan jawaban. Maka binatang Jassasah ini pun bertanya. Sampai 3 kali Samiri tidak menjawabnya. Hingga binatang ini pun pergi. Esoknya muncul lagi binatang ini dan bertanya lagi kepada Samiri. Hai Samiri, famadal jawab. Apa jawabanmu? Hal tu'minu billah. Apa kau beriman pada Allah? Dia membalingkan mukanya. Tidak juga menjawab. Ketiga kali dia bertanya dan Samiri menjawab. Hei binatang buruk rupa, lihatlah aku.
Sesungguhnya penjelasan prasasti ini bukan menjelaskan Allah yang di langit itu, tapi dia menjelaskan aku. Yang ada di sini adalah tentang aku. Akulah Allah itu. Engkaulah yang harus beriman kepadaku. Nah, di saat itu binatang ini menjerit dengan jeritan yang keras sampai pekak telinga si Samiri. Sejak saat itulah Samiri mendapatkan gelar Al-Kadzab, Dajjal, pendusta.